Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selviana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di Universitas Negeri Bengkulu dengan NIM A1AP250231. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya mengajar bahasa Indonesia. Ini kartu tanda pengenal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pagi ini kita dapat berkumpul sekolah, ya kan, pada sehat semua. Diberi kesehatan oleh Yang Kuasa untuk hadir seperti biasa setiap hari ke sekolah. Dan sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita harus membaca doa. Seperti biasa, Iqbal untuk memimpin doa. Pada Iqbal, Ibu persilakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada anak Ibu Iqbal ya, sudah memimpin doa. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib. Pada anak Ibu semua berdiri ya, kita menyanyikan lagu wajib. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih ya. Sekarang Ibu cek absen. Ada yang nggak hadir ini hari? Ada, Bu. Ibu panggil absen ya. Apika Ananda. Hadir. Gimana kabarnya hari ini Apika Ananda? Alhamdulillah, senang. Jadi bisa mengikuti pelajaran Ibu ini hari? Alhamdulillah. Selanjutnya Dewi Rahmini. Gimana kabarnya Dewi Rahmini? Hadir. Gimana kabarnya hari ini Apika Ananda? Alhamdulillah, senang. Jadi bisa mengikuti pelajaran Ibu ini hari? Alhamdulillah. Selanjutnya Dewi Rahmini. Gimana kabarnya Dewi Rahmini? Senang. Bisa mengikuti pelajaran Ibu ini hari? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua anak Ibu? Siap mengikuti pelajaran Ibu? Ya. Alhamdulillah. Seperti biasa, setelah Ibu absen, kita harus melihat sekeliling kelas kita bersih atau tidak. Coba dilihat di bawah mejanya, di bawah kursi, coba lihat bersih semua. Bersih. Alhamdulillah. Berarti anak Ibu semua ingat kebersihan kelasnya. Jangan tanggung jawab masing-masing, harus tanggung jawab bersama. Itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang piket saja. Tanggung jawab satu kelas.
Dan ada lagi kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas kita ada berapa? Siapa yang ingat? 3. Ada 3. Yang pertama, iya, mengangkat tangan jika ingin berbicara. Enggak boleh. Minggu lalu materi kita apa? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Iya, teks deskripsi. Siapa yang masih ingat apa arti dari teks deskripsi? Siapa yang masih ingat? Iya, Soleha. Masih ingat Soleha? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu dengan yang sebenarnya secara terperinci. Iya, masih ingat, berarti harus diulang-ulang ya kan, supaya kita ingat kembali ya kan. Teks deskripsi itu adalah teks yang menuliskan sesuatu dengan sebenarnya secara terperinci sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan melaksanakan apa yang diceritakan oleh si pengarang tadi. Oke, dan sekarang tujuan pembelajaran hari ini. Semua sudah tahu kan? Tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur intrinsik dengan baik. Itu yang pertama ya. Dan terus, pernahkah kalian menonton film cerita fantasi? Pernah? Film apa yang kalian tonton? Doraemon. Iya, pinter Suna ini menonton film Doraemon. Siapa lagi? Bobo Boy. Iya, Nyai menonton film Bobo Boy. Siapa lagi? SpongeBob. Iya, SpongeBob. Jadi selanjutnya Ibu bagi kelompok untuk kita mengerjakan LKPD. Kita bagi kelompok ya kan. Yang sebelah kanan Ibu kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagi LKPD-nya. Jadi mewakili masing-masing kelompok maju ke depan untuk memilih cerita fantasi apa yang kalian sukai. Boleh maju ke depan yang mewakili untuk memilihnya. Ayo maju ke depan ya untuk memilih. Sini, maju ke depan untuk memilih mana cerita yang kalian sukai. Ini sang penjaga waktu. Kita nonton video dulu ya nak ya. Video cerita fantasi. Diperhatikan videonya. Pohon yang sombong. Pada suatu hari, ada 2 buah pohon di tengah-tengah hutan. Salah satunya adalah pohon ara, dan yang satunya adalah pohon mangga. Pohon mangga itu sopan dan riang setiap harinya. Setiap musim gugur, burung-burung akan datang untuk mematuk buahnya. Burung pipit akan membangun sarang di dahan-dahannya, dan burung layang-layang akan bernyanyi untuknya. Pohon itu dengan gembira menyambut semua burung dan bernyanyi bersama mereka. Dia adalah pohon yang murah hati. Dia akan memberikan keteduhan kepada siapapun yang lewat dan berdiri tegap ketika ada angin datang. Tapi pohon ara itu tidak murah hati sama sekali. Dia selalu peduli tentang penampilannya. Dia terlalu bangga menjadi lebih tinggi dan lebih hijau daripada pohon mangga. Dia tidak pernah membiarkan burung apapun membuat sangkar dan menjatuhkan daun kering pada siapapun yang mencoba duduk di bawah bayangannya. Apa yang sangat kau banggakan?
Setiap pohon memiliki bayangannya sendiri. Oh, benarkah? Lalu mengapa mereka harus duduk di bawah bayangan? Kau tahu mengapa? Karena tidak setiap pohon memiliki bayangan seindah bayangan milikmu. Iya, kita sudah nonton cerita fantasi tadi kan. Apa judulnya tadi? Pohon yang sombong. Pohon yang sombong. Dari cerita fantasi yang kalian tonton tadi, siapa yang sombong? Pohon ara yang sombong. Boleh kita sombong selama hidup kita bertetangga bersama, boleh? Enggak boleh sombong. Terus yang tersakiti siapa tadi? Pohon mangga, iya. Terus pengalaman berkesan apa dari menonton cerita tadi? Pengalaman berkesan apa yang kalian dapatkan dari cerita video fantasi tadi? Iya. Iya, pohon mangga tetap baik walaupun dia sering disakiti oleh pohon ara. Begitu juga dengan kita hidup di dunia ini. Harus gimana? Seperti pohon ara tadi, ya kan? Terus siapa lagi? Siapa lagi yang ada? Siapa lagi? Apa, Senen? Angin bisa berbicara. Iya, angin bisa berbicara. Kalau di dunia nyata ada bisa berbicara? Tidak, ya kan? Itu hanya di dunia fantasi. Pengalaman berkesan apa lagi? Iya. Bisa berbicara. Gimana? Ibu nggak dengar? Oh iya, lebahnya bisa berbicara. Kalau benar-benar terjadi di dunia nyata, lebah bisa berbicara, gimana? Kita takut kan? Makanya itu hanya terjadi di dunia fantasi. Soleha, pengalaman berkesan apa Soleha? Sama juga, pohonnya bisa berbicara. Putri Khalifah, ada? Enggak. Iya kan, kita hidup tidak boleh sombong. Dan selanjutnya, cerita fantasi. Yang pertama, tema. Yang kedua, ya, tokoh dan penokohan. Dan yang ketiga, Latar waktu tempat suasana. iya, latar, waktu, tempat, dan suasana. Dan yang keempat, alur. Dan yang kelima, sudut pandang. Dan yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, amanat. Ini unsur-unsur cerita dari fantasi. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita rekaan fiksi yang mengandalkan imajinasi penulis dan mengandung unsur yang tidak terjadi di dunia nyata, hanya terjadi di dunia fantasi. Apa-apa saja ciri-cirinya? Mengandung keajaiban. Iya, latar disebut lain. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar peristiwa dalam cerita. Ada beberapa jenis latar waktu dalam cerita fantasi, yaitu latar fantasi sejaman adalah latar yang digunakan yang akan datang. Iya. Latar fantasi lintas waktu, yaitu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun secara logis. Jenis alur maju atau kronologis, ada mundur atau flashback, ada campuran. Dan struktur alurnya: 1. Ada pengenalan, 2. Muncul konflik, 3. Muncul puncak konflik, dan penyelesaian. Melempem, maksudnya lemes, iya, karena
siang, udah mau jam istirahat, bentar lagi kita ya. Ayo semua kita ice breaking dulu supaya semangat. Semua berdiri yuk anak ibu yuk, ice breaking dulu yuk. Tepuk semangat pagi. Asik. Yes. Kayaknya nggak, kurang semangat. Ini udah siap, kelompok 3 ya, kelompok 3. Boleh presentasikan ke depan. Untuk yang lain, dengarkan. Kelompok 3 sudah siap. Untuk kelompok 1 dan 2, 3, 4, dengarkan ya. Sambil mengerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pemimpinan yang bijaksana dan Kelompok berapa? Mana dulu nih? 1 atau 2? Ya, kelompok 1 dulu yuk, kelompok 1. Satu akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Satu, tema pengorbanan demi kebaikan bersama dan tanggung jawab terhadap keseimbangan alam. 2, tokoh Aurora Raja Agus, penjaga bumi. Ibu Aurora, pencuri manusia di bumi. Penokohan Aurora penasaran, berani, bijaksana, penuh empati. Raja Agus bijaksana, tegas, penyayang, menjaga, adil, menjaga keseimbangan. Kata kerajaan awan perpustakaan istana ini dunia bumi. 2, tersembunyi alur maju dimulai. Berani maju, iya. Yang lain? Bagaimana tanggapannya kelompok 4 kepada kelompok 1? Gimana? Sudah bagus? Iya, sudah bagus. Karena sudah percaya diri. Ayo kita beri tepuk tangan apresiasi. Rumah dermawan dan berpikir, fokus lingkungan dan kebermanfaatan. Buatan sebagai dermawan dan jiwa dan menjadi akhir yang adil dan amanat. Perbuatan baik dan tulus akan berbuah kebaikan. Sudut pandang. Orang ketiga 11 tahun mengalahkan mengetahui seluruh jiwa mengalahkan kesehatan dalam diri. 2, tokoh
menjaga waktu nanti mengirim jahat penduduk kota itu. Hapus tidak tentang penuh dekat. Meski jahat, ambisius, penuh tipu. Kelompok lain, gimana pendapatnya kelompok lain? Ya sudah bagus. Kelompok satu gimana tanggapannya? Sudah tepat. Iya, kita beri apresiasi, tepuk tangan dulu. Nah, satu orang saja ke depan, perwakilan. Sudah paham semua tadi kan? Masing-masing kelompok sudah mendeskripsikannya kan? Sudah memprestasikan ke depan. Dan sekarang akan Ibu bagi tugas individu agar dapat lebih memahami materi yang kita ajarkan tadi. Ibu bagi tugas individunya masing-masing agar kita lebih memahaminya ya. Ini Ibu bagi ya LKPD-nya, ini tugas individu, yang tadi tugas kelompok, sekarang tugas individunya. Enggak banyak, cuma 5 soal saja, tidak banyak-banyak. Bagi kelompok. Ini kerja masing-masing. Kenapa Iqbal? Mengantuk? Sabar ya Iqbal. Baca soalnya bagus-bagus. Dengan teliti, baca soalnya. Sudah ada yang siap? Ya, yang sudah siap kumpulkan ke depan. Perwakilan aja ya, Nak ya. Perwakilan aja. Kumpulkan sama temennya. Sekarang kita menyimpulkan hasil pembelajaran ya Nak ya. Apa kesimpulannya Nak? Pada pembelajaran kita hari ini? Iya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa tadi Soleha? Intrinsik adalah bagian penting yang membangun cerita dasar. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Unsur intrinsik adalah bagian penting membangun cerita dari dalam. Di unsur-unsur tersebut meliputi apa saja? Ada tema, tokoh dan penokohan, pelaku, alur, atau jalan cerita bisa maju, mundur, campuran. Terus ada latarnya, tempat, waktu, suasana dalam cerita. Ada gaya bahasa, pilihan kata, dan cara cerita. Terus apa lagi? Ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan si pengarang kepada pembaca. Itulah tujuannya ya Nak ya. Menyimpulkan hasil pembelajaran kita tadi.
Itulah kesimpulannya ya nak ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita tepuk tangan terlebih dahulu. Karena kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terus materi kita minggu depan adalah teks prosedur. Ingat materi kita minggu depan apa tadi? Ibu bilang teks prosedur. Ibu refleksi dulu ya, supaya tidak tegang kali. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaannya nak? Senang. Gimana perasaan Soleha setelah mengikuti pelajaran ibu pada hari ini Soleha? Bahagia. Halimatun Sadia gimana? Senang. Putri gimana? Senang juga. Terus ketua kelas kita senyum-senyum aja dari tadi. Gimana perasaan ketua kelas mengikuti pelajaran ibu hari ini? Senang. Terus Widya, gimana perasaannya? Bisa nonton. Oh, Widya senang bisa nonton. Terus, adakah hal yang menarik dari kegiatan kita hari ini? Ada yang menarik, nak? Apa kegiatan kita yang menarik hari ini, nak? Menonton film. Semua pun sudah pernah menonton film ya kan? Film apa yang kita tonton tadi? Iya, Pohon yang Sombong. Terus, apa lagi? Gimana? Iya, bisa belajar berkelompok. Belajar apa menarik lagi yang lain? Indonesia, apa? Bisa belajar bersama, ya kan? Terus, bagian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita pada hari ini, nak? Tunjuk tangan. Ingat, kesepakatan kelas kita apa, nak? Iya, berbicara sebelum tunjuk tangan sebelum berbicara. Berkata, ayo siapa? Bagian apa yang paling kalian sukai? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan tuh siapa? Sunaini, ya. Bagian apa yang kamu sukai, nak? Menonton film bersama teman-teman. Iya, menonton film bersama teman-teman. Siapa lagi, nak? Siapa lagi? Bagian apa yang kalian sukai? Iqbal, apa yang Iqbal sukai? Menonton film juga? Iya. Siapa, nak? Apa, Nyai? Bisa belajar berkelompok. Oh, bisa belajar berkelompok. Apalagi yang kalian sukai? Pohonnya bisa berbicara. Ada di dunia nyata pohon bisa berbicara? Tidak ada, hanya di dunia fantasi. Apalagi, nak? Ya, lebah juga bisa berbicara. Angin juga bisa. Selain itu apa lagi yang disukai? Bisa belajar bersama-sama dengan ibu. Iya. Iya. Ada lagi, nak, yang disukai? Nggak ada. Iya. Pembelajaran kita ya kan, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.